Ya, shalom pemirsa dan Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, khususnya Jemaat CBC Yes. Raja Wali. Kembali pada saat ini saya bersama Pastor Dani. Yes. Shalom Pastor. Halo Pastor Lamia. Sehat selalu. Luar Puji biasa. Tuhan. Ya, saat ini kita akan membahas tentang iman. Ya. Ya, yang saya percaya akan memberkati kita semuanya di hari ini, dan merupakan sebuah atau satu kabar baik lagi yang akan saudara terima di hari ini, yang akan kita bahas bersama Pastor Dani pada saat ini. Ya, kita akan melihat seperti apa iman itu, bagaimana iman itu besar, kecil, atau sama saja, atau seperti apa. Nah, kita akan langsung membahas pada saat ini. Silakan Pastor. Ya. Baik, berbicara tentang iman. Iman ini adalah sesuatu yang banyak diperbincangkan dalam kekristenan. Ya. Dalam dunia agama. Sebab iman ini merupakan dasar daripada orang percaya. Sehingga iman ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Itu sebabnya Rasul Paulus pun mengungkapkan tentang iman ini di suratnya Korintus, 1 Korintus 13 ya. Ya. Ayat 9. Tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ada iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, kita lihat ini dia awali dengan iman. Nanti kita akan bicara juga tentang pengharapan untuk topik berikutnya, atau kasih dalam topik berikutnya. Kenapa lebih besar? Tetapi saat ini kita bicarakan dulu tentang iman. Sebab ini bicara tentang iman ini sangat memerlukan waktu juga. Oke. Kelihatannya sangat simpel, tapi memerlukan waktu untuk memberikan pembahasan dan pemahaman. Sebab banyak orang mencampur adukan ini. Ada yang disebut dengan iman yang initial faith, ada yang progressive faith, dan presumption faith. Ya, kita membahas tiga Tiga iman. ini, ya, tiga jenis iman ini yang sering disalahpahami. Orang yang cuma secara belajar otodidak tidak banyak memahami hal ini, sehingga tabrakan iman itu satu sama lain. Tapi ketika kita memahami tentang iman ini secara keseluruhan, maka kita akan semakin melihat dengan jelas posisi orang ini sudah masuk di tahap mana. Baik. Tahap mana. Nah, kita mulai dulu dengan iman ini kan. Iman. Ketika kita bicara tentang iman, ada beberapa ayat-ayat yang disebutkan tentang iman, termasuk 1 Korintus pasal 13 tentang iman tadi, iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian 1 Korintus 12. Kemudian Ibrani pasal 11. Nah, kita baca satu-satu Pastor. Coba kita bicara dulu tentang iman ini. Apa sih iman ini? Kita buka dulu Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini bukan definisi ya. Ini ia ingin memberitahukan kita tentang pengertian iman dasar, initial faith namanya. Iman dasar itu initial faith. Jadi kita akan membahas ini tentang iman dasar dulu. Iman dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman dasar atau foundation atau faith. Jadi kita harus memahami tentang initial faith ini atau iman dasar. Iman dasar ini kita sebut juga dengan iman keselamatan. Karena keselamatan itu dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Itu di Efesus 2 ayat 8. Coba kita baca dulu. Efesus 2 ayat 8. Ini inisial iman ya. Initial faith ya. Atau iman dasar. Atau iman keselamatan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi initial faith atau iman
kasih karunia atau iman itu juga adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau pemberian Tuhan ini bukan usaha kita. Iman dasar ini adalah initial faith, adalah pemberian Tuhan. Dan kalau pemberian Tuhan ini merupakan karunia. Nah, coba kita baca bahwa inilah karunia itu sadar atau tidak sadar kita kasih ya. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan kepada iman. Seseorang memberikan roh yang sama memberikan iman. Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia penyembuhan, ada karunia iman. Oh. Jadi karunia iman adalah pemberian dari Tuhan. Nah, kalau ini pemberian, maka iman adalah initial faith ini. Iman dasar. Inilah yang disebut iman dasar. Iman keselamatan namanya. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman pada Kristus Yesus. Tapi banyak orang belum sadar ya kalau dia memiliki iman dasar, dan iman dasar ini diberikan kepada semua orang. Semua orang. Cuma dia tidak sadar bahwa dia sudah memiliki iman. Setiap orang yang percaya kepada Pencipta sebenarnya dia sudah memiliki iman dasar. Ada Pencipta. Ada Pencipta. Ketika orang mengakui ada Pencipta, dia ada initial faith di dalamnya. Percaya. Iman keselamatan. Nah, untuk membuat ini initial faith itu harus diberitahukan kepada orang itu bahwa ada Pencipta langit dan bumi. Dan ketika dia percaya bahwa dia diselamatkan, kita beritahukan tentang Injil supaya dia sadar tentang initial faith itu ada dalam dirinya. Dan ketika terkonek, dia dengan roh yang ada dalam dirinya akan mengakui Tuhan itu sebagai juru selamat, mengakui juga Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan. Mungkin itu yang dimaksud dengan penyataan umum dan penyataan khusus ya. Nah, yang umum itu alam, khusus mungkin alam. Iya, dengan pernyataan yang umum itu alam semesta menceritakan kemuliaan Tuhan, dan dia dasarnya itu dia sudah ada. Nah, tinggal nanti diproses dalam perkembangannya. Itulah sebabnya Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita baca Roma 1 ayat 16, nanti ayat 17 itu nanti ada proses di sana. Nanti masuk kepada, coba kita baca dulu. Roma 1. Setelah Injil diberitahukan, ayat 16 dulu. Injil adalah sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, ini kita sudah beritahukan ayat-ayat ini pada episode-episode sebelumnya. Ya. Sebab ayat ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, nyata kebenaran Allah, yaitu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini dia. Jadi dasarnya ini adalah iman. Namanya initial faith yang memimpin kepada progressive faith. Makanya disebutkan di sini sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dasar iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak iman terus dipimpin iman. Iman. Jadi initial faith to progressive faith. Ya. Jadi ada yang disebut initial faith, itu iman dasar pemberian Allah. Nanti masuk kepada progressive faith yang memimpin kepada iman. Sehingga orang benar nanti akan hidup oleh iman. Jadi kehidupan kita ini didasari dengan initial faith, yaitu iman sebagai dasar, dan iman keselamatan itu. Dan iman dasar itu adalah iman keselamatan. Nah, itu nanti kalau kita lihat iman itu adalah pemberian Tuhan, kita adalah pemberian Tuhan, ada karunia Tuhan, itu kita sudah baca tadi kan? 1 Korintus 12 ayat 9 bahwa itu adalah pemberian Allah. Nah, masuk kepada progressive faith. Kedua. Nah, ini proses iman. Ini tidak bicara lagi tentang iman dasar. Iman dasar sudah selesai. Iman dasar itu adalah iman keselamatan. Selama orang memahami bahwa dia punya iman dasar, ada keselamatan di dalamnya, maka dia akan melatih imannya itu sehingga menjadi progressive faith. Dipertajam. Dan mempertajam ini dengan cara berbagai ujian-ujian yang akan kita hadapi di dunia ini.
berjalannya waktu. Berjalannya waktu, seiringnya waktu, makanya disebut di apa? Di Roma pasal 1 ayat 17 itu adalah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, itu disebut dengan progressive faith. Itulah sebabnya dalam progressive faith ini ada ayat mengatakan di buku Yakobus. Coba kita buka buku Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus. Iya. 1 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus menganggap ini sebagai kebahagiaan karena ini masuk dalam progressive faith. Tapi cobaan itu menderita, Pastor. Jadi, penderitaan itu tidak bahagia. Tidak dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi proses atau progressive faith itu menghasilkan kesempurnaan. Jadi bagaimana orang bisa naik tingkat kepada level yang lebih tinggi kalau tidak ada ujian-ujian? Memang sakit ya, menderita. Menderita. Tapi ujungnya bahagia. Iya, orang aja anak-anak kalau masih bayi mau bertumbuh, Pak, bertumbuh giginya. Aku coba tanya ibu-ibu kalau anak-anak bertumbuh giginya. Demam dia. Betul. Demam. Belajar jalan jatuh. Belajar jalan jatuh bangun. Nah, itu disebut proses semua, proses pertumbuhan iman itu yang disebut dengan progressive faith. Antara progres dengan ini, banyak orang mencampur adukan ini sehingga dia tidak lihat, oh kau sudah tidak beriman kau. Tidak pernah itu landasan iman itu bisa keluar dari hidup kita karena Tuhan yang sudah memberikan. Dan ketika dia memberikan kita sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan pencipta, dan ketika kita berbuat salah pun kita akan sadar ada pencipta. Itu yang menyebabkan kita masuk di dalam proses jatuh bangun yang disebut dengan progressive faith itu. Kira-kira begitu. Nah, makanya dalam Ibrani pasal 11 itu jelas digambarkan tentang orang-orang sebagai saksi-saksi iman yang saya pernah khotbahkan itu sebagai champion of faith. Bahwa menjadi orang-orang yang champion, menjadi pemenang iman adalah harus melalui proses-proses ujian-ujian yang berat. Pencobaan-pencobaan yang berat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab disebutkan di sana. Boleh kita lihat satu persatu dari tokoh-tokoh ini dalam progressive faith mereka. Ya, di dalam Habel di sana, ayat yang keempat. Ayat 4 coba kita baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi ini banyak pelajar Alkitab nanti ini bingung dengan sesudah mati dia masih berbicara. Ini nanti banyak orang menghubungkan nanti ini orang mati masih bisa berbicara. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi nanti kita akan bahas itu tentang spiritisme, rahasia orang mati, bagaimana sebenarnya orang mati itu, dan bagaimana ayat ini mengatakan ini. Jadi banyak orang mengangkat ayat ini mengungkapkan bahwa Habel walaupun sudah mati masih bisa berbicara dia. Kan Alkitab berkata, bukan kadar adikmu berbicara kepadaku, ya kan? Dia kasih tahu kepada Kain. Oke. Jadi kita melihat di sini karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena iman. Ini initial faith-nya tadi itu dia tahu initial faith bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan. Nah, untuk menggambarkan tentang keselamatan yang Tuhan berikan itu, Tuhan memberikan ilustrasi, persembahkanlah sebagai persembahan yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai persembahan kurban pengganti. Itu kan istilahnya itu ilustrasi keselamatan. Ilustrasi keselamatan melalui korban. Persembahan korban itu ilustrasi keselamatan, kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan. Ketika mereka jatuh dari Taman Eden aja orang tuanya ceritain kan itu di Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia di ayat 9, Tuhan mencari itu kasih karunia.
Sehingga mereka meyakini bahwa mereka telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, tetapi lewat memperingati ini supaya mereka tetap mengingat keselamatan kasih karunia itu telah diberikan kepada mereka lewat kurban. Itulah Habel. Nah, siapa lagi selain Habel? Ada Henok. Henok. Ayat 5. Ayat Karena 5. iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iya, yang membuat orang berkenan kepada Allah bukan karena dia adalah orang yang betul-betul yang sangat luar biasa, tetapi karena Tuhan memberikan karunia iman, initial faith, kemudian mereka latih initial faith itu untuk tetap percaya ketika mereka mengalami hinaan-hinaan di dunia ini. Sehingga dia mewakili orang yang hidup sebagai representatif yang hidup, diangkat naik, ya kan? Nah, itulah Henok, sehingga diangkat. Siapa lagi selain Henok? Ada Nuh. Nuh. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan tak mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iya. Jadi ada initial faith yang mereka miliki dan ada progressive faith yang mereka lakukan. Ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk buat batra. Dari mana? Masih panas, padahal masih bukan cuma ini, ekosistem saat itu belum pernah turun hujan. Jadi menurut catatan Alkitab, bahkan catatan dunia, sejarah dunia, tidak pernah ada hujan sebelumnya karena ekosistem dunia ini masih bagus. Jadi belum pernah ada turun hujan. Jadi bagaimana sesuatu yang belum pernah terjadi hujan tiba-tiba ada hujan? Orang kan tidak akan percaya kan? Masih subur. Masih subur semua karena embun turun tepat pada waktunya. Karena lapisan ozon masih bagus. Jadi ekosistem itu masih bagus sehingga tidak pernah ada turun hujan sebelumnya before. Sehingga pada zaman Nuh berpidato, berkhotbah ratusan tahun, ya mereka percaya kepada Allah. Iya, dan dia berkhotbah dan disuruh dia membuat batra. Apa gampang itu orang ejek bikin batra di atas bukit, di atas gunung. Ternyata terbukti ya hujan. Ternyata terbukti. Ejekan-ejekan ini kan hinaan-hinaan bagi orang-orang yang percaya. Tapi dia membuktikan progressive faith-nya, bahwa dia tetap menyadari initial faith bahwa dia sudah diselamatkan, dan Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini pun akan mengalami keselamatan kalau dia betul-betul mengalami ketaatan di atas dunia ini, mengikuti perintah Tuhan, sehingga di dunia pun dia diselamatkan. Makanya orang bilang selamat dunia akhirat. Oke. Yang berikut ada Abraham. Abraham. Coba kita lihat Abraham. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Coba. Belum ada bayangan apa-apa di mana mau dituju. Kita kalau berangkat sesuatu kan ada destination. Sudah lihat map. Sudah lihat map, ada tempat di mana kita singgah, di mana kita tempat tujuan akhir. Ini nggak disuruh aja pergi. Pokoknya kamu keluar dari Kasdim. Tapi dalam perjalanannya sebagai progressive faith bukan berarti dia sempurna. Tapi disebutkan dia bapak segala orang percaya kan? Taat. Tapi di dalam proses progressive faith ini dia pernah berdusta. Dia mengatakan istrinya Sarah ini sebagai adiknya. Dalam perjalanan menuju itu. Ketika dia keluar dari Ur karena ketakutan terancam jiwanya. Jadi bukan berarti progressive ini tidak ada jatuh bangun. Siapa lagi yang disebutkan? Semua orang ada yang jatuh bangun. Di situ ada Sarah, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena dia tahu bahwa yang memberikan janji itu setia, karena dia mempunyai initial faith tadi, iman dasar. Dari mana dia tahu bahwa Allah itu setia? Tadinya dia dengan melihat keadaannya dia tertawa karena dia bilang umur segini mana bisa melahirkan lagi. Tapi kenyataannya karena dia percaya Allah itu setia, ya pasti Tuhan akan berikan, biarlah. Dengan demikian inilah proses-proses yang disebut progressive faith. Siapa lagi? Di situ ada Ishak ayat 20. Ya,
Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Nah, terus? Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembuhkan sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Iya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Jadi beritahu ya, nanti kalau ini bangsa ini keluar dari Mesir, seakan-akan dia imani itu. Ini progressive faith. Bahwa akan keluar bangsa Israel itu dari Mesir, bangsa Ibrani itu keluar dari Mesir. Dan jangan lupa tulang belulangnya diangkat. Siapa lagi? Musa. Masih Musa. Setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, karena iman mereka tidak takut dengan perintah raja, sembunyikan. Kan anak-anak umur saat itu dibunuh oleh kerajaan. Terus setelah dewasa menolak disebut anak putri. Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi bisa putra mahkota menggantikan Firaun. Tapi dia menolak itu. Harta kekayaan yang banyak itu dia menolak itu karena dia mempunyai initial faith dan dia dipimpin dalam progressive faith oleh Tuhan. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Tetapi bukan berarti orang-orang seperti Musa tidak pernah mengalami jatuh bangun. Dia pernah bunuh orang, Pak. Betul. Orang Mesir dia bunuh, ditanam di pasir. Ini membuktikan bahwa champion of faith atau orang saksi-saksi iman ini sekalipun mereka adalah dalam progresnya ada jatuh bangunnya. Oke. Baru 31. Oke. 31. Karena iman maka Rahab perempuan sandal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, Rahab juga padahal perempuan sundal tapi disebutkan adalah orang yang beriman. Saksi-saksi iman. Karena mereka sadar tentang initial faith, sehingga dalam progresnya mereka menjadi pemenang, champion of faith. Tapi di sini ayat 13 saya benar, Pastor. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai tangannya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Iya. Jadi mereka tidak tahu tentang masa depan itu, tapi mereka tahu tentang kepastian masa depan itu. Mereka tidak mencapainya, tetapi mereka tahu tentang kepastian masa depan bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi inilah saksi-saksi iman, yaitu progresif. Di dalam itulah sebabnya juga di dalam Filipi 4 ayat 13 dalam progresnya adalah Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam progressive faith ini kita harus melihat bahwa kalau ini adalah pemberian Tuhan, itu initial faith, maka progressive faith pun Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa bertumbuh di dalam iman. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu sudah. Yang maksud saya di mana itu tadi? Yakobus pasal 1. Yakobus. Yang dikatakan tadi kalau kamu jatuh-jatuh dalam pencobaan. Iya, betul. Betul itu? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu memperoleh menjadi sempurna dan utuh. Jadi progres ini bahwa kita harus bertumbuh dalam iman itu disebut progressive faith. Tapi progressive faith ini hanya bisa terjadi jika mereka sadar ada initial faith yang sudah diberikan di awal, yaitu iman keselamatan, atau iman dasar tadi. Sehingga membawa mereka kepada progressive faith atau iman yang menuju kepada kesempurnaan yang dalam pertumbuhannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus bicara Filipi 4 ayat 13,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dan Roma pasal 1 ayat 17, kita ulang lagi nih. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iya. Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, jadi dari bertolak dari iman memimpin kepada iman. Bertolak dari iman initial faith memimpin kepada progressive faith. Nah, itu. Jadi dua hal ini. Oke. Sudah. Yang ketiga itu yang disebut dengan presumption faith. Jadi kita sudah tahu tentang initial faith, progressive faith. Itu semua karya Tuhan yang luar biasa. Dia initial faith, dia memberikan kita dasar iman, yaitu disebut iman keselamatan. Kemudian dalam progresif dia bantu kita, dia memberikan kekuatan. Dalam proses jatuh bangun dia tetap membuat kita bangkit, dia berikan motivasi. Dan yang ketiga ini iman presumption, iman palsu. Presumption faith atau iman yang palsu. Iman yang palsu ini iman yang mencobai Tuhan. Kalau iman yang mencobai Tuhan itu sumbernya dari mana itu kira-kira, Pak? Iblis. Iblis, setan itu. Jadi sekarang ini kita dihadapkan kepada banyaknya iman-iman yang palsu untuk merontokkan initial faith tadi, merontokkan proses progressive faith tadi. Iman yang palsu yang banyak dilakukan oleh iblis itu mencobai Tuhan. Gitu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu presumption faith ini, jangan lupa bahwa setan pun juga percaya kepada Tuhan. Ada ayatnya itu kan? Iya. Jadi kalau Matius 4 ya. Yakobus 2 ayat 19 kalau tidak salah. Yakobus ayat 14 atau ini setan pun percaya. Bukan, ayat 19 ya. Coba. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iya, setan pun percaya ada Allah. Ada Allah. Dia percaya ada Allah. Tapi dia percaya membuktikan bahwa setan juga mempunyai iman. Iya kan? Jangan kamu berpikir setan tidak punya iman, dia punya iman juga. Tapi imannya itu iman yang palsu. Karena tujuan imannya bukan untuk progressive faith, tapi dia gunakan imannya itu bukan dalam progressive faith, tapi presumption faith. Mencobai Tuhan. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis, jatuhkan dirimu ke bawah? Dia kan menguji Tuhan Yesus. Mengutip ayat untuk membenarkan diri. Jadi kalau kita beriman kemudian mengutip ayat untuk membenarkan diri dan mencobai Tuhan, itu sudah masuk dalam presumption faith. Gitu. Nah, dia coba buka Matius pasal 4, itu pencobaan di padang gurun kan? Iya, betul. Pencobaan di padang gurun itu, pastor, itu adalah sesuatu yang dipercaya oleh setan dan dia juga gemetar, tetapi dia menggunakan presumption faith itu, iman yang palsu itu untuk mencobai Tuhan. Dan dia lakukan pencobaan di bukit ya. Di bukit pencobaan itu kepada Yesus Kristus. Apa dia katakan? Untungnya Yesus dia menggunakan ada tertulis, Yesus juga jawab dengan ada juga tertulis. Nah, coba salah satu kita ini. Dibilang jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kemudian iblis, ada tertulis manusia hidup, ya, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu dia berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jangan lupa dia mengutip buku ini, kitab ini dari mana? Kalau kita lihat buku Mazmur itu. Mazmur 91 ayat 11-12 coba. Sebab malaikat-malaikatnya, buku Mazmur 11 mengatakan, Mazmur 91 ayat 11-12 berkata, coba baca. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi iman yang palsu itu, presumption faith ini, dia juga menggunakan Alkitab. Dia juga menggunakan kitab yang sama tapi tujuannya untuk menguji. Tujuannya untuk menguji, atau bukan menguji, untuk mencobai Tuhan. Dan dia menggunakan juga kitab suci untuk mencobai manusia. Kalau dia bisa mencobai Tuhan yang menggunakan Alkitab, dia juga pasti bisa mencobai kita dengan menggunakan kitab. Itu yang disebut presumption faith. Hari ini orang lebih percaya banyak kepada presumption faith. Gitu. Sehingga banyak orang menjadi percaya akan mujizat-mujizat. Banyak orang melakukan banyak mujizat-mujizat itu sudah masuk kepada memaksa Tuhan, mencobai Tuhan dengan memaksakan supaya bangkit. Jadi bukan Tuhan yang mengizinkan kita dipakai. Kalau memang Tuhan mau bangkitkan, dia bangkitkan, seperti Tuhan membangkitkan Lazarus. Tapi hari ini banyak juga para orang-orang yang presumption faith. Dia beriman, orang udah mati 3 hari, dia mau berusaha dengan, kan saya punya karunia untuk membangkitkan orang mati, kan sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bukankah ada tertulis orang mati dibangkitkan? Nah, itu disebut presumption faith. Harus bertanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Kalau Tuhan berkata bangkit, kan Tuhan punya kehendak, Tuhan yang memberikan. Dasarnya Tuhan yang memberikan initial faith. Tapi jangan kita berpikir bahwa kita bisa mencobai Tuhan dengan melakukan hal-hal luar biasa. Sebab mujizat juga adalah karunia, pemberian Tuhan. Suka-suka Tuhan. Ya. Iya kan? Suka-suka Tuhan. Tapi bukan suka-suka kita memaksa. Ini sudah menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Kuat imannya, besar imannya. Sehingga kita akhirnya masuk kepada perangkap yang disebut dengan presumption faith. Iman yang palsu. Itu. Kepada manusia ada itu, Pastor? Oh iya, banyak. Makanya saya bilang bukan. Jadi iblis itu, setan ini pernah mencobai Tuhan di bukit pencobaan dengan menggunakan Alkitab. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, jadikanlah batu itu roti, dan sebagaimana. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ketika kita mau mencobai Tuhan, contohnya ini presumption faith ini, iman yang palsu. Kalau Tuhan memang mau selamatkan saya mau gantung diri ini, atau menjatuhkan diri dari atas. Kalau saya nggak mati berarti saya percaya Tuhan. Kalau saya mati berarti saya nggak percaya Tuhan. Itu iman palsu. Sudah tahu kalau jatuh dari atas pasti mati di bawah. Dia melakukan hal yang sama. Kan Alkitab mengatakan malaikat-malaikatnya menatang engkau. Malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Bukankah ada tertulis di Mazmur 91, dia mencobai Tuhan Yesus itu. Jatuhkanlah darimu, waktu di hubungan bait Allah kan Yesus. Itu dia gunakan Alkitab. Hari ini juga kepada pemirsa, kita harus sadarkan, kita mempunyai initial faith yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam pertumbuhan iman kita yang disebut progressive faith, itu kita ada jatuh bangun. Jadi saat ini kita sedang diproses. Sedang masuk di dalam proses yang disebut progressive faith. Itu iman yang progresif, bertumbuh. Gitu. Makanya buku Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu progressive faith. Iman yang bertumbuh. Iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan initial faith. Sebab initial faith itu dasar. Jadi initial faith dengan progressive faith itu berbeda. Yang satu iman keselamatan, yang satu iman yang dilatih. Yang dilatih, untuk melatih ini pun kita harus perlu meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita semakin kuat. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Kita diberikan motivasi kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, tidak usah terlalu tetap berbahagia, karena itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan ini menghasilkan kesempurnaan. Kira-kira ada begini, Pastor. Ya, kalau mungkin ada orang dari pengusaha, bisa jadi hamba Tuhan, penginjil atau pendeta, itu sudah pasti dibilang dalam proses ya, progressive faith, ya, menuju pada. Tapi bagaimana kalau misalnya seorang pendeta tiba-tiba katakanlah pindah di agama, apakah dia termasuk progressive faith atau presumption faith? Presumption faith ya. Kalau ini saya katakan itu
ketika kita tidak bisa hakimi apakah dia masuk dalam progressive faith atau presumption faith. Tapi jika dia mencobai Tuhan, motivasinya kita tidak tahu. Tapi kalau kita motivasinya betul-betul ingin mencobai Tuhan, berarti dia masuk kepada presumption faith, iman yang palsu. Iman palsu. Di luar kesadaran. Iya. Misalnya ini dibilang, saya mesti belajar ilmu kebal, ilmu bela diri dulu, ilmu setan dulu. Saya kalau memang Tuhan yang mempunyai kita kekuatan, pasti dia panggil saya kembali, kan gitu. Nah, dia harus rasakan dalam proses presumption faith itu. Tapi puji Tuhan, walaupun orang itu sudah masuk dalam kategori presumption faith, kasih Tuhan itu akan sanggup menyadarkan dia pada akhirnya masuk kembali kepada kerangka progressive faith. Jangan masuk kepada presumption faith, tapi masuklah dalam pertumbuhan iman yang benar bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Oke. Iya. Kira-kira begitu. Ya, kesimpulan, itu Pastor, kesimpulannya, jadi iman, kesimpulannya orang benar akan hidup oleh iman. Itulah sebabnya ketika kita memberitahukan Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan, karena ini yang menjadi dasar orang menjadi percaya. Injil, beritakan Injil, orang menjadi percaya karena Injil kekuatan Allah menyelamatkan. Inilah menjadi iman dasar bagi orang itu, mendasari imannya tentang keselamatan. Sehingga dia nanti di Roma pasal 1 ayat 17, dia nanti bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita baca sebagai ayat kunci bagi kita tentang initial faith dan progressive faith. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, jadi saya ingin berkata hari ini sebagai closing statement. Awali hidup ini dengan menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kita dasar iman. Iman dasar, initial faith, yaitu iman keselamatan. Sadari itu dulu. Awali itu dengan kesadaran. Jadi awali dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kita iman dasar atau initial faith, yaitu iman keselamatan. Kemudian dalam proses selanjutnya, langsungkanlah initial faith itu dalam progressive faith. Langsungkanlah dengan iman. Langsungkan, jadi awali dengan dasar iman, langsungkan dengan progressive faith, dan akhiri dengan iman yang bersandar kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Sehingga awali hidupmu dengan iman, langsungkan dengan iman, akhiri dengan iman. Itulah menjadi dasar kita. Sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Hidup dengan dasar keselamatan yang sudah diberikan, hidup dalam buah menghidupkan iman dasar keselamatan itu, menghasilkan buah di Galatia pasal 5, yaitu buah roh. Ingat tadi, karena ini iman adalah juga karunia roh, maka kalau karunia roh pasti buahnya roh. Nah, apa hasil dari buah roh itu? Kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Iya, itulah. Jadi terakhir adalah penguasaan diri. Hari ini orang-orang yang dalam progressive faith atau dalam pertumbuhan iman, mereka jatuh bangun, tapi mereka sadar dan menguasai diri, dan mereka kembali kepada pemikiran tentang initial faith, iman dasar keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga mereka kembali bangkit menjadi terus bertumbuh di dalam iman, sehingga dalam progresnya mereka tetap disebut saksi-saksi iman sekalipun pernah jatuh bangun. Hari ini kabar baik bagi pemirsa jemaat Tuhan CBC dimanapun saudara berada, bahwa Tuhan juga akan menjadikan saudara saksi-saksi iman di bumi ini, asalkan sadar bahwa kita telah diberikan iman dasar, yaitu keselamatan. Dan sadarlah, sebab iblis lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat dilulurnya. Orang yang dapat dilulurnya adalah
orang yang tidak menyadari tentang initial faith tadi, sehingga akan terjebak dalam presumption faith. Oke. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pastor. Ya, sama-sama. Baiklah pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi pemaparan atau diskusi di sore hari ini tanggal 17 Oktober 2020 tentang iman. Jadi iman kita sudah bahas tadi ada 3, yaitu yang pertama tentang initial faith, yang kedua adalah progressive faith dan presumption faith. Nah, saudara, kita memiliki 2 ya. Kita harus yakin memiliki 2 dalam hidup kita, yaitu iman keselamatan atau initial faith, dan saat ini kita dalam progressive faith atau kita sedang mengalami proses iman itu untuk menjadi sempurna. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, semoga pembahasan ini bisa memberkati kita semua, dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang bersama kami berdua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.